Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia Ramadhani dari kelas 1 SDA 1 dengan NIM 2413300001460. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah untuk mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada manusia serta menjelaskan fungsi dari masing-masing organ reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan juga sistem reproduksi pada perempuan. Berikut ini adalah contoh ilustrasi sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada penis. Penis di sini berfungsi sebagai organ hubungan seksual pada pria. Penis dapat mengalami pembesaran atau ereksi, serta dapat mengeluarkan cairan sperma pada saat ejakulasi. Lalu, di dalam penis terdapat saluran uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan cairan urin keluar dari tubuh. Berikutnya yaitu testis. Testis di sini berfungsi sebagai penghasil sperma dan juga hormon testosteron. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada pria. Misalnya, tubuhnya lebih kekar, tumbuh jakun, suara menjadi lebih berat, dada bidang, dan lain sebagainya. Pada organ selanjutnya ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Selain itu, epididymis berfungsi sebagai tempat sementara untuk sperma sebelum dikeluarkan. Lalu berikutnya ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai jalan bagi sperma untuk dikeluarkan dari epididymis menuju uretra. Selain itu, terdapat 3 kelenjar pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sperma saat bergerak agar pergerakannya menjadi baik. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan dan membantu sperma agar tetap bertahan pada pH asam di dalam vagina. Dan yang terakhir yaitu kelenjar bulbuletral. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan sebagai pelumas saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan organ reproduksi bagian dalam yang berfungsi sebagai organ hubungan seksual pada wanita. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan keluarnya darah saat menstruasi, serta sebagai jalan lahir bayi yang siap untuk dilahirkan. Yang kedua ada serviks. Serviks atau leher rahim berfungsi sebagai pintu masuknya sperma menuju rahim. Selain itu, serviks juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Rahim di sini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin yang sedang dikandung. Di dalam rahim terdapat dinding bagian dalam yang disebut endometrium yang setiap bulannya mengalami peluruhan yang kita kenal dengan istilah menstruasi. Menstruasi sendiri terjadi ketika sel telur tidak berhasil dibuahi oleh sel sperma. Sebaliknya, jika sel telur berhasil dibuahi oleh sperma, maka terjadilah kehamilan. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi merupakan saluran yang dilewati oleh sel telur dari indung telur atau ovarium menuju rahim saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, di tuba falopi ini juga terjadi proses pembuahan antara sel sperma dengan sel telur. Dan yang terakhir yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, juga berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen juga progesteron. Hormon ini berperan pada saat menstruasi maupun pada saat perempuan tersebut dalam masa hamil. Jadi, dari video yang sudah saya bahas ini, kita dapat lebih mengenal apa saja organ-organ pada sistem reproduksi manusia. Tadi, pada sistem reproduksi pria terdapat pertama, penis, testis, epididymis, vas deferens, dan terakhir ada uterus. Lalu, pada sistem reproduksi wanita terdapat vagina, cervix, uterus atau rahim, ovarium, dan juga tuba falopi. Ternyata sistem reproduksi pada kita kompleks sekali ya.
Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan sistem reproduksi kita. Cukup sekian penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.